Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 341, kamu akan mempercayaiku. Villa keluarga Ika memiliki total pelayan dan satpam sebanyak 30 anggota. Mereka semua mengandalkan Budiman untuk mencari nafkah. Siapa yang berani berbicara seperti itu? Siapa di luar? Budiman memukul meja, kemudian dia berdiri. Sedangkan ketika Ellen mendengar suara itu, awalnya dia tercengang, lalu kebencian memenuhi raut wajahnya. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda berpakaian biasa berjalan masuk sambil melipat tangannya di belakang. Budiman dan lainnya langsung terdiam melihat pemuda itu. Siapa orang ini? Pemuda ini pasti bukan pelayan villa keluarga Ika. Tapi kenapa dia bisa kemari? Valentino! Ellen menggertakkan giginya. Kemudian dia mendadak berdiri. Orang itu adalah Valentino. Ellen, siapa dia? Tanya Budiman. Namanya Valentino. Dialah orang yang melukaiku. Jawab Ellen. Budiman terkejut. Kemudian dia menyipitkan matanya dan menatap Valentino dengan tajam. Aku bahkan belum mencarimu, tapi kamu sendiri telah beraninya datang ke sini. Ujar Budiman dengan sinis. Setiap pengutang harus melunasi utangnya, ini adalah hukum alam. Karena Ellen berutang denganku, tentu saja aku harus kemari untuk memintanya membayar utang. Kata Valentino dengan tenang sambil pelan-pelan berjalan mendekat. Ellen membelalakan matanya, sedangkan Budiman mengerutkan alisnya dengan erat. Valentino yang telah melukai Ellen, tapi dia malah berkata kalau dia ingin menagih utang. Sebenarnya dari mana asal kepercayaan dirinya sampai dia berani bersikap begini sombong? Aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu sudah melukai putraku, hari ini kamu jangan harap bisa pergi dari sini. Ibu Ellen menatap Valentino dengan murka. Ellen mengepalkan tangannya erat-erat sambil menatap Valentino. Memangnya apa utangku? Hari ini Valentino datang ke sini bukan untuk berbicara baik-baik dengan Ellen. Saat aku menghajarmu, tanganku terluka. Jadi, kamu dan keluargamu harus membayar utang. Pada saat ini ekspresi Valentino terlihat datar, tapi ketika dia berbicara, nadanya terdengar kasar dan tidak masuk akal. Berhenti beromong kosong! Felix, panggil orang untuk menghabisi dia. Teriak Budiman ke arah luar pintu. Ellen tertawa sinis. Felix adalah kepala satpam keluarga mereka dan karyawan tertinggi dari sebuah perusahaan keamanan. Selain itu, rumah Ellen memiliki 30 satpam yang bertugas untuk melindungi keluarga Ika setiap malam dan pagi. Orang-orang ini tidak bisa dibandingkan dengan ikan-ikan teri. Walaupun Valentino pandai berkelahi, dia pasti tidak bisa mengalahkan Felix dan lainnya. Akan tetapi, karena Valentino sudah berani sekali datang ke sini sendirian, dia harus siap-siap diberi pelajaran. Namun, setelah Budiman selesai berbicara, Felix dan lainnya yang seharusnya selalu ada saat dipanggil malah tidak menanggapi perintah Budiman. Budiman pun heran, senyuman di wajah Ellen juga perlahan-lahan menghilang. Dengan raut wajah yang datar, Valentino berjalan ke sofa lalu duduk. Dia mengambil sebatang rokok di atas meja dan menyalakannya. Budiman dan lainnya menatap Valentino, amarah di hati mereka membara. Namun, mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Fiuh! Valentino pelan-pelan mengembuskan asap rokok, baru dia berkata, Felix yang kamu maksud adalah sampah yang di luar itu. Maaf, mereka sedang ditahan oleh anak buahku. Budiman terkesiap. Apa? Awalnya Budiman mengira Valentino hanya seorang pemuda biasa, tapi sekarang kelihatannya Valentino lumayan berkoneksi. Ellen juga langsung melebarkan matanya. Dia sedang berpikir kalau malam ini Valentino sudah mempersiapkan dirinya. Seluruh keluarga Ika tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku sudah bilang kalau hari ini aku kemari untuk menagih utang dan kalian hanya mempunyai satu kesempatan. Ellen, kalau kamu berlutut padaku sekarang juga, aku bisa melepaskan keluargamu. Tapi kalau kamu bersikeras menolak untuk mengakui kesalahanmu, maka malam ini keluarga Ika harus lenyap. Valentino mengisap rokoknya dengan tenang. Dia bahkan tidak menatap Ellen. Jangan harap. Valentino, meskipun kamu berlutut padaku, aku tetap akan menghabisimu. Kata Ellen dengan penuh kebencian.
Kemudian Alan menoleh ke Budiman dan berseru. Ayah, dia mengenal orang Black Tiger Security. Pasti orang Black Tiger Security yang sedang membantunya. Mendengar itu, Budiman pun menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Valentino sambil mengerutkan alisnya. Nah, dunia ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Kamu benar-benar mengira hanya karena kamu mengenal orang Black Tiger Security, kamu bisa bertindak semena-mena di kota Neo. Aku sudah tinggal di kota Neo selama puluhan tahun. Aku juga sudah mengenal banyak orang hebat dan mengerikan yang tidak bisa kamu bayangkan. Kalau aku ingin melakukan sesuatu padamu, kamu pasti tidak akan bisa menghindar. Saat Valentino mendengar perkataan Budiman, ekspresinya sama sekali tidak berubah. Dia hanya merokok dengan tenang. Aku masih belum melakukan apa-apa. Begitu aku bertindak, kalian pasti akan mempercayaiku. Aku akan memberikan kalian kesempatan, telepon dan panggillah bala bantuan kalian. Dengar, kalian boleh menelpon siapa saja yang merupakan orang berkuasa kota Neo. Valentino yang sekarang tidak terlihat lemah sama sekali. Dia seakan-akan orang yang berbeda saat dia bersama keluarga Kusuma. Sekujur tubuhnya menyebarkan aura wibawa dan karisma yang sangat kuat, membuat orang tidak berani untuk mengabaikan setiap ucapannya. Budiman tercengang, lalu dia segera mengeluarkan ponselnya. Halo, Pak Berhem ya? Ini Budiman, aku sedang ada masalah. Budiman menatap Valentino. Dia mulai menelpon. Aku sedang sibuk, lain kali kita baru bicara. Sebelum Budiman sempat menyelesaikan kata-katanya, Pak Berhem sudah mematikan telepon. Budiman tercengang menatap ponselnya. Budiman memiliki hubungan yang baik dengan Pak Berhem. Bahkan Felix adalah karyawan perusahaan keamanannya. Perusahaan Budiman juga menggunakan karyawan dari perusahaan keamanan Pak Berhem. Biasanya mereka lumayan dekat. Ada apa dengan malam ini? Setelah terdiam sejenak, Budiman menghubungi orang lain lagi. Halo, Kak Tamas. Ini Budiman. Kali ini Budiman berbicara dengan rendah hati karena Kak Tamas benar-benar seseorang yang sangat berkuasa. Siapa? Aku tidak kenal. Ucap Kak Tamas. Kemudian dia juga langsung menutup telepon. Budiman semakin heran. Ada yang tidak beres. Alan dan lainnya juga terkejut. Semuanya menelan ludah dan tidak ada yang bersuara. Budiman mengernyit lalu melihat pemuda yang sedang duduk di sofa itu. Sebuah firasat buruk muncul di pikirannya, jantungnya pun berdegup dengan kencang. Setelah beberapa detik, Budiman menelpon orang lain lagi. Namun, setelah dia menghubungi 8 orang berturut-turut, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, semuanya sudah mengakhiri panggilannya. Ada orang yang bahkan tidak mengangkat panggilannya dan langsung mematikannya. Ketika Budiman mencoba untuk menelpon ulang, ponsel orang itu sudah dinonaktifkan. Firasat buruk Budiman semakin membesar. Jangan-jangan hal ini ada kaitannya dengan Valentino. Jantung Budiman terus berdebar, sedangkan Alan dan lainnya tampak terkejut. Sedangkan selama Budiman sedang menelpon ke sana kemari, Valentino duduk sofa, bersandar ke belakang sambil merokok dengan tenang. Seakan-akan semuanya ada di bawah kendali Valentino, memberikan Budiman waktu yang cukup untuk mencari bala bantuan. Budiman sangat terkejut. Tangannya bahkan sedikit gemetar. Setelah menghela napas panjang, dia menelpon orang yang sudah lama tidak dihubunginya. Jika orang ini juga tidak mau membantunya, maka di kota Neo ini pasti tidak ada orang yang bisa membantunya lagi. Setelah nada telepon berdering 3 kali, panggilan pun terhubung. Kemudian, terdengar suara orang tua seseorang. Bab 342, kamu tidak pantas. Selamat malam, Tuan Jason. Sapa Budiman dengan hormat. Tuan Jason diam sejenak, kemudian dia baru menyahut. Ya. Tuan Jason, keluargaku sedang dalam masalah. Pada saat ini, bahkan suara Budiman sedikit gemetar. Budiman bukan orang bodoh, kalau tidak perusahaannya juga tidak bisa sebesar sekarang. 10 lebih orang berkuasa semuanya tidak berani untuk ikut campur dengan masalahnya malam ini. Mana mungkin Budiman tidak tahu alasannya. Tuan Jason diam untuk beberapa saat, kemudian dia baru berkata. Budiman, ada beberapa orang itu benar-benar tidak boleh disinggung. Apa kamu mengerti? Karena dulu kamu setia padaku, aku akan memberimu nasihat. Kalau sudah berbuat salah, mengakulah. Tidak peduli apapun yang disuruh orang lain, lakukankah? Dengan begitu, kalian mungkin akan aman? Jantung Budiman berdetak dengan kencang, dia berkata. Tapi, Tuan Jason, dia sudah melukai Alan. Tidak ada tapi. Ada beberapa orang boleh menyentuhmu, tapi kamu sama sekali tidak boleh menyentuhnya.
Kata-kata Tuan Jason membuat Budiman membelalakan matanya. Dia menatap Valentino dengan terkejut. Jangan-jangan Valentino adalah orang yang dimaksud Tuan Jason tidak boleh disinggung. Tuan Jason, tolong bantu aku. Tuan Jason. Sekujur tubuh Budiman gemetar. Aku sudah berbicara terlalu banyak. Kalau aku lanjut, aku juga akan terseret. Ingat, turutilah kata-katanya, kamu harus menurutinya. Setelah itu, Tuan Jason mengakhiri panggilan. Prak! Budiman merasa dirinya telah kesetrum listrik, wajahnya menjadi pucat pasi. Setelah itu, ponselnya terselip dari genggamannya dan jatuh ke lantai. Pada saat ini, hanya dia yang mengerti dari debaran jantungnya. Bahkan Tuan Jason telah berkata seperti itu, apalagi yang tidak dipahami Budiman? Di dunia ini, ada beberapa orang itu sama sekali tidak boleh disinggung. Lalu, Valentino adalah orang yang tidak boleh disinggung itu. Ibu Ellen melangkah maju lalu bertanya, Budiman, ada apa denganmu? Sekarang bagaimana ini? Dia tidak pernah melihat Budiman sekejut ini, wajahnya sudah sepucat kertas. Setelah Budiman terdiam selama 2 menit, dia memanggil. Ellen! Ellen pun tercengang. Ayah? Minta maaf pada Tuan Valentino. Begitu Budiman mengatakan itu, semua orang terkesiap. Budiman menyuruh Ellen untuk meminta maaf kepada Valentino. Sejak Valentino masuk ke villa, dia sudah berhasil membuat Budiman mengakui kesalahannya hanya dengan beberapa kata. Ellen terdiam sejenak, lalu dia tiba-tiba berteriak. Ayah, kamu sedang bercanda, kan? Aku bilang minta maaf pada Tuan Valentino. Dasar anak durhaka. Bentak Budiman balik. Mata Ellen melebar karena ini pertama kalinya Budiman membentak dia. Tidak mau! Meskipun aku mati, aku tidak akan meminta maaf padanya. Ellen bersikap keras kepala. Kamu? Budiman marah sampai dirinya gemetaran. Dia merasa sangat menyesal. Sejak Ellen kecil, dia sudah dimanjakan. Sifatnya pun menjadi sombong begini. Sekarang dia sama sekali tidak mau mendengar kata ayahnya. Budiman berbalik lalu berjalan ke depan Valentino. Dia membungkuk 90 derajat sambil berkata, Tuan Valentino, silakan hukum anak saya yang durhaka ini. Ayah, apa kamu sudah gila? Dia itu sampah. Dia hanya mengenal orang Black Tiger Security. Memangnya kenapa? Ellen tercengang menatap Budiman. Diam! Teriak Budiman. Pada saat ini, Ellen benar-benar terlihat tidak takut pada siapapun dan apapun. Budiman, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat berdiri. Ibunya Ellen segera datang untuk menghalangi Budiman. Plak! Tidak disangka, Budiman tiba-tiba berbalik, kemudian menampar ibunya Ellen. Kalau bukan karena kamu terlalu memanjakannya, Ellen tidak mungkin menjadi begini dan membuat masalah sebesar ini. Maki Budiman. Valentino mematikan rokoknya di asbak, lalu dia pelan-pelan berdiri. Cukup! Aku kesini bukan untuk melihat KDRT kalian. Valentino menunjuk Ellen. Aku mau membawanya pergi. Tuan Valentino. Wajah Budiman memucat, dia membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Valentino mengerutkan keningnya. Budiman langsung menutup mulutnya. Dia tidak berani untuk berkata apa-apa. Nasihat Tuan Jason mengenai dirinya harus menuruti apapun perkataan orang lain masih bergema di dalam benaknya. Ellen, ikut Tuan Valentino pergi. Kemudian, Budiman menoleh ke Valentino dan berkata dengan sangat sopan. Tuan Valentino, putra saya tidak tahu tentang identitas Anda. Semoga Anda bisa memaafkannya. Budiman tidak bersedia mendengar perkataan Valentino, tapi dia terpaksa. Kalau dia menuruti Valentino, setidaknya dia masih mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi. Kalau dia tidak menuruti Valentino, mungkin seluruh keluarga Ika akan lenyap. Aku tidak mau. Ellen melangkah mundur. Ayah, untuk apa kamu takut padanya? Dia bukan siapa-siapa. Suruh kakek Fendi menghajarnya. Teriak Ellen. Kemudian, dia berlari ke halaman belakang dan memanggil. Kakek Fendi. Beberapa saat kemudian, seorang orang tua berpakaian tradisional pelan-pelan berjalan masuk dari halaman belakang. Cara berpakaian orang tua ini agak mirip dengan Benji. Usianya kira-kira 60-an tahun,
tapi dia masih tampak bersemangat. Kedua matanya cerah. Kecuali Budiman, orang lain tampak senang melihat kedatangan Fendi. Semua keluarga berada seperti keluarga Ika pasti mempunyai sebuah bangunan di dalam rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal para pelindung keluarga. Orang-orang ini telah melampaui kemampuan orang biasa. Mereka lebih kuat beberapa kali lipat daripada seorang satpam, seorang seniman bela diri yang sebenarnya. Tuan Fendi, sapa Budiman dan lainnya dengan serentak. Ellen berkata, kakek Fendi, dia lumayan pandai berkelahi. Fendi mengangguk, kemudian dia menyapa Valentino. Namaku Fendi Anggono. Valentino tiba-tiba bertanya, apa kamu mengenal Benji Sutopso? Fendi terkejut, lalu dia mengangguk dan berkata, dia adalah penerus jurus tinju keluarga Sutopso, tentu saja aku mengenalnya. Semua orang agak kaget, untuk apa Valentino mengungkit Benji? Kalau begitu, apa kamu bisa mengalahkan Benji? Tanya Valentino lagi dengan ekspresi datar. Fendi tertegun sejenak, tapi dia tetap menjawab dengan jujur. Kemampuanku di bawah dia sedikit. Kalau begitu, kamu tidak pantas menjadi lawanku. Aku berhasil mengalahkannya dalam 3 tinjuan. Kata Valentino dengan tenang. Kemudian, Valentino berjalan menghampiri Ellen. Dia berkata, kamu mau mengikutiku atau diseret? Kakek Fendi. Ellen melangkah mundur lagi. Fendi menyipitkan matanya, lalu dia berkata, maafkan aku, nak. Tuan Fendi, jangan. Teriak Budiman. Walaupun Tuan Fendi benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Valentino, Budiman juga tidak akan mengizinkannya. Tadi Tuan Jason sudah mengatakan kalau ada beberapa orang itu boleh menghajarmu, lalu kamu hanya boleh berdiri dan menerima hajaran itu. Kamu bahkan harus bertanya pada orang itu apakah dia sudah puas menghajarmu. Akan tetapi, Budiman sudah terlambat. Tuan Fendi mengepalkan tangannya, kemudian mengayunkan tinju ke arah Valentino. Tinju Tuan Fendi yang dikepal erat itu diarahkannya ke Valentino dengan ganas. Aku sudah bilang, kamu tidak pantas! Valentino tiba-tiba membalikkan badannya. Dia membuka telapak tangannya, kemudian mengayunkannya. Bab 343. Kegelapan menyelimuti kota Neo. Plak! Terdengar suara yang nyaring. Fendi sama sekali tidak bisa menghindar, mukanya langsung mengenai tamparan Valentino. Telapak tangan Valentino seakan-akan memiliki berat 1000 kilo. Begitu ia mendarat, Fendi langsung terpental. Hanya dengan satu tamparan telah berhasil mengalahkan Fendi. Semuanya terkejut. Orang yang paling terkejut adalah Ellen karena hanya dia yang tahu kalau Valentino masih sedang terluka. Baiklah. Awalnya aku masih mau memberikan kalian kesempatan, tapi kalian keras kepala sekali. Ujar Valentino dengan datar. Dia berbalik lalu berjalan keluar. Waktu itu aku bisa menghancurkan grup Kingston dalam 1 malam, apalagi keluarga Ika. Kata-kata Valentino mengejutkan Budiman dan lainnya. Ternyata kehancuran grup Kingston adalah kerjaan Valentino. Mereka akhirnya mengerti, tapi juga sudah terlambat. Setelah Valentino keluar, orang berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya masuk ke villa keluarga Ika. Raut wajah semua orang ini datar, aura bengis juga menyelimuti tubuh mereka. Mereka membuat orang merasa kalau mereka sedang merangkak keluar dari medan perang. Tuan Valentino! Tuan Valentino! Teriak Budiman dengan kaget. Pada saat ini, Ellen juga sudah panik. Valentino, aku bersedia untuk meminta maaf pada Jenny. Aku bersedia. Tidak perlu lagi. Setelah itu, Valentino tidak menoleh lagi. Katanya, kalau orang biasa marah, palingan hanya 2 orang yang meninggal. Namun, kalau seorang raja marah, mayat-mayat akan bertebaran. Sedangkan ketika Valentino marah, hanya ada 2 pilihan, yaitu menaklukkan atau mengeksekusi satu keluarga. Keesokan harinya. Akhir-akhir ini, kota Neo yang sudah dalam kekacauan lagi-lagi rusuh. Perusahaan keluarga Ika, salah satu 30 perusahaan teratas di kota Neo, hancur dalam 1 malam. Pasar saham bisnis keluarga Ika anjlok. Banyak toko-toko mereka yang tutup dan bangkrut. Selain itu, villa keluarga Ika yang terkenal dan megah juga kosong melompong. Satu keluarga Ika entah sudah pergi kemana. Akan tetapi, hal-hal ini bukan alasan kenapa satu kota Neo gempar. Meskipun keluarga Ika kuat, urutan mereka hanya sekitar 30-an di kota Neo. Kalau dibandingkan dengan grup Kingston yang beberapa waktu lalu hancur, keluarga Ika tidak termasuk apa-apa.
Alasan kenapa kota Neo gempar adalah karena kemarin semua orang berkuasa yang berhubungan baik dengan keluarga Ika pada saat yang sama menerima sebuah peringatan yang misterius. Satu kalimat berhasil menekan semua orang berkuasa kota Neo. Mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka sama sekali. Hal inilah kenapa satu kota Neo berguncang. Selain Andreas dan putranya dari grup laki, beserta Eri dari Black Tiger Security yang mempunyai beberapa tebakan, orang lain sama sekali tidak dapat menduga siapa yang memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Namun, sekarang mereka sudah mengerti kalau kota Neo yang sekarang sudah berbeda dengan kota Neo yang dulu. Kota Neo yang sekarang sedang menyembunyikan seekor harimau ganas. Beberapa orang yang penasaran pergi menyelidiki properti keluarga Ika. Akhirnya, mereka menemukan kalau banyak properti keluarga Ika sudah diambil alih oleh sebuah perusahaan kecil yang tidak terkenal. Saat mereka menyelidiki lebih dalam, mereka samar-samar menyadari kalau perusahaan kecil ini sangat mirip dengan perusahaan yang dulu mengambil alih properti grup Kingston. Ada orang pintar menebak kalau kemungkinan besar ini adalah perusahaan yang sama. Hal ini pun menunjukkan grup Kingston dan perusahaan Budiman keduanya adalah kerjaan orang yang sama. Namun, saat mereka mau menyelidiki lebih dalam lagi, mereka tidak dapat menemukan apapun. Tidak hanya itu, mereka bahkan menerima sebuah peringatan misterius. Dalam sekejap, satu kota Neo ketakutan dan merasa diri mereka sedang dalam bahaya. Seluruh kota Neo diselimuti oleh sebuah tekanan yang sangat kuat. Kegelapan telah mendarat di kota Neo, perubahan pun sudah mau terjadi. Struktur kota Neo telah mengalami perubahan yang drastis dan mengejutkan. Mario, ini... Raut wajah Andreas tampak kaku, suaranya juga gemetar. Ayah, aku tidak tahu. Aku hanya tahu ada perselisihan di antara Ellen dan Tuan Valentino. Jawab Mario. Apa yang terjadi? Andreas menghela napas panjang, ternyata tebakannya benar. Pada saat pesta reuni kelas, Ellen ada beberapa kali mengusik Tuan Valentino. Aku juga terus menghentikan Ellen. Selain itu, aku juga ada secara ambigu memperingati Marvin. Aku beritahu dia, dulu hubunganku dengan Rain mirip dengan hubungan Marvin dengan Ellen. Tapi, aku tidak menyangka ternyata Marvin berhasil lolos, sedangkan keluarganya Ellen malah mengalami bencana. Ujar Mario. Itu berarti Marvin mengerti maksud dari perkataanmu, tapi Ellen tidak. Kata Andreas sambil mengangguk. Iya. Mario menghela napas. Waktu itu di pesta reuni kelas, Ellen sangat bersemangat. Akan tetapi, kini dia sudah menghilangkan diri, hidup matinya pun tidak yakin. Sepertinya Tuan Valentino tidak sesederhana yang kita kira. Awalnya aku mengira Tuan Valentino hanya seseorang yang berkemampuan dan berani. Dia mempunyai kekuasaan di tempat lain, makanya dia baru begini kuat. Tapi dalam satu malam, seluruh kota Neo menerima peringatan. Selain itu, tidak ada satu pun yang berani menantangnya. Tuan Valentino menakutkan sekali. Semakin dibicarakan, Andreas semakin merasa ngeri. Bisa jadi, tebakannya yang sebelumnya benar. Valentino pasti memiliki hubungan yang mengakar dengan keluarga Wijaya dari kota Kamar. Ayah, sekarang aku tidak mau banyak berpikir. Aku hanya ingin grup laki setia pada Tuan Valentino. Aku lumayan mengerti kepribadian Tuan Valentino. Dia selalu memperlakukan temannya dengan tulus. Kata Mario dengan sangat serius. Andreas menganggukkan kepalanya. Dia berdiri lalu berkata dengan raut wajah serius. Sebarkan perintahku. Semua bisnis kecil maupun besar grup laki tidak boleh bermusuhan dengan keluarga Kusuma. Bisnis manapun yang mempunyai persaingan dengan keluarga Kusuma harus mundur dan menyerah. Selain itu, seluruh karyawan grup laki harus menghormati Tuan Valentino. Ucapan Tuan Valentino mewakili ucapanku. Ketika bertemu dengan Tuan Valentino, mereka harus bersikap hormat kepadanya seperti saat mereka bertemu denganku. Aku mengerti, ayah. Mario mengangguk. Pagi hari di rumah Angel. Angel yang memakai riasan tipis dan sedang membawa sebuah tas kecil berjalan keluar terburu-buru dari kamar. Valentino, cepat, cepat. Aku bangun kesiangan. Cepat antar aku ke perusahaan. Seru Angel sambil berjalan ke ruang tamu. Namun, tidak ada orang yang menyahutnya. Angel pun terdiam. Kemudian, dia menoleh ke arah ruang tamu. Sinar matahari pagi menyinari ruang tamu melalui jendela, membuat ruang tamu terasa hangat. Tidak ada yang berubah di ruang tamu. Sofa masih berada di tempat awal. Bahkan selimut yang diambil Angel masih terlipat rapi di sana. Hanya saja, orang yang seharusnya sedang berbaring di sofa itu malah menghilang. Ruang tamu ini masih sama, tapi Valentino tiada di sini. Tiba-tiba mata Angel berkunang-kunang,
dia tidak dapat menghentikan air matanya yang mengalir. Kata orang, manusia baru bisa menghargai sesuatu ketika sudah kehilangan. Dulu Angel tidak dapat memahami maksud dari ucapan ini. Karena selama 3 tahun ini, Valentino selalu mengantar dan menjemputnya dari perusahaan, serta membawakannya makanan. Valentino tidak pernah membuat Angel merasa kehilangan. Namun hari ini, Angel telah merasakan perasaan kehilangan. Bab 344, Hati bagai tersayat pisau. Sekarang Angel merasa hatinya seperti tersayat pisau. Mulai sekarang tidak akan ada orang yang selalu bersabar padanya lagi. Tidak ada orang yang akan bangun pagi untuk membuatkannya telur mata sapi. Juga tidak ada orang yang akan mengantarnya pergi dan pulang kerja dalam kondisi apapun. Angel merasa sangat sedih. Rasa sedih ini bagaikan ditusuk oleh sebuah pisau yang tajam berulang kali. Bukan hanya tidak terbiasa. Beberapa saat kemudian, Angel berusaha untuk mengangkat kepalanya agar tidak meneteskan air mata. Dia pun mengganti sepatu sembari terisak, lalu diam-diam keluar dari rumah. Dia pergi kerja tanpa sarapan, bayangannya tampak sangat kesepian. Sebenarnya yang tidak terbiasa bukan hanya Angel. Tiap orang di keluarga Kusuma merasa tidak terbiasa karena kepergian Valentino. Valentino melakukan banyak hal untuk keluarga ini, sehingga mereka terus teringat pada Valentino di setiap sudut rumah. Valentino, bola lampu di kamarku sudah rusak. Hari ini kamu pergi beli. Mary berjalan keluar dari kamar sembari berteriak ke arah ruang tamu. Setelah melihat ruang tamu yang kosong melompong, Mary pun terdiam dan kembali lagi ke kamar. Hari ini kamu pergi beli bola lampu dan sekaligus diganti, ujar Mary pada David. Aku mana bisa? Kamu suruh Valentino? Ya sudahlah, hari ini aku pergi cari tukang. Aduh. David menghela napas panjang, lalu diam-diam berjalan keluar dengan membawa tas kerjanya. Suasana dalam rumah menjadi sangat aneh. Ketika ada Valentino, mereka tidak merasakan sesuatu. Setelah Valentino pergi, mereka baru menyadari bahwa seberapa besarnya kontribusi Valentino terhadap keluarga ini. Apa sarapan masih belum siap dimasak? Jenny juga berjalan keluar dari kamar. Dulu jam segini Valentino sudah selesai menyiapkan sarapan di meja makan, lalu mengepel ruang tamu. Jenny akan mengambil segelas susu sembari menggigit telur goreng di mulutnya, lalu berjalan melewati Valentino dengan arogan. Namun, hari ini meja makan tidak ada makanan apapun. Jenny tertegun sejenak, lalu berkata dengan nada tidak senang. Aku akan makan di luar. Aku bisa membeli makanan apapun di luar. Pada saat ini, ponsel Jenny berdering. Jenny melihat sejenak, lalu menekan tombol jawab. Halo? Halo, ini dengan Bu Jenny? Terdengar suara pria yang sangat tenang dan berat. Ya, ini aku. Dengan siapa ini? Jenny terdiam sejenak, kemudian bertanya dengan agak terkejut. Sambil bertanya, Jenny berjalan menuju sofa. Ketika melihat selimut yang pernah dipakai Valentino, dia merasa jijik dan segera menyingkirkannya. Kami adalah staf di wilayah 112, ada beberapa hal ingin kami tanyakan kepadamu. Ujar pria tersebut. Jenny tertegun sejenak, tetapi dia segera terpikir bahwa ini pasti berhubungan dengan kejadian di Motel La Vela. Selain hal itu, Jenny tidak tahu hal apa lagi yang dia lakukan belakangan ini. Silakan katakan. Jenny agak gugup. Bu Jenny jangan panik, saya hanya ingin bertanya, apakah kemarin pagi sekitar jam 10, Anda berada di Motel La Vela? Tanya pria tersebut. Iya. Jenny menjawab dengan ragu. Baik, saya hanya ingin memastikannya saja. Beberapa hari ini, tolong jangan keluar kalau tidak ada kepentingan. Kami akan memanggilmu kapan saja dan mungkin pergi ke tempat tinggalmu untuk melakukan investigasi. Karena sekarang kami sedang melakukan investigasi lebih lanjut terhadap suatu kasus, jadi kami butuh kerja sama Anda. Nada bicara staf tidak terdengar tegas karena dia tahu Jenny termasuk korban. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Jenny terdiam sejenak, lalu melontarkan jawaban singkat. Peristiwa ini sudah diketahui oleh 112, kalau diselidiki lebih lanjut, pasti akan melibatkan Valentino. Mungkin Valentino akan dipenjara. Sekarang Valentino sudah diusir dari rumah. Jenny merasa hal itu tidak perlu dipermasalahkan lagi. Jenny sangat membenci Valentino, tetapi dulu Valentino adalah kakak iparnya. Jadi, dari lubuk hati terdalamnya, Jenny tidak ingin Valentino dipenjara. Bu Jenny, masalahnya seperti ini. Kalau hanya perselisihan biasa dan orang yang terlibat tidak ingin mempermasalahkannya, kita dapat menyelesaikannya secara pribadi. Tapi kali ini sudah termasuk kasus pidana,
jadi ini adalah tugas kami, mohon kerjasamanya. Ujar staf dengan santai. Baiklah. Jenny tertegun sejenak, kemudian terpaksa menyetujuinya. Jenny sudah melakukan apa yang bisa dilakukannya. Dia merasa dia bersedia untuk tidak mempermasalahkan hal ini sudah merupakan belas kasihan terbesar terhadap Valentino. Akan tetapi, kasus ini sudah menjadi kasus pidana. Jenny juga tidak berdaya. Valentino melakukan kesalahan, tentunya dia harus bertanggung jawab. Oh ya, Bu Jenny, ada sesuatu yang ingin kami berikan kepadamu, kurasa Anda membutuhkannya. Kami akan memberimu salinannya. Ujar pria tersebut. Benda apa? Tanya Jenny dengan penasaran. Anda akan tahu nanti. Mohon pastikan ponsel Anda selalu aktif. Seusai berbicara, pria tersebut menutup telepon. Di kantor polisi. Seorang staf meletakkan telepon, kemudian membaca dokumen yang ada di meja. Video rekaman di lokasi kejadian itu adalah barang bukti, apakah boleh diberikan kepada Jenny? Tanya staf di sampingnya. Dua staf ini adalah orang yang pergi ke Motel La Villa untuk melakukan investigasi ketika menerima laporan. Tentu saja. Bu Jenny adalah orang yang terlibat dalam kasus ini. Dia berhak untuk mengetahui apa yang terjadi. Biarpun dia meminta kita untuk menghapus file aslinya, kita juga harus melakukannya karena video ini melibatkan privasinya. Ujar staf sembari mengangguk. Benar juga. Setelah pemeriksaan di sini sudah ada hasilnya, kita baru pergi berbicara tatap muka dengan Bu Jenny. Ujar staf di samping. Bu Jenny adalah korban. Berikan dia waktu untuk menenangkan diri dulu. Kita percepat proses penyelesaian kasusnya. Mari, lihatlah dua foto ini. Barusan aku mengambilnya dari dalam video. Agak buram, tapi masih tampak garis besarnya. Coba cocokkan dulu. Seusai berbicara, staf membuka komputer. Di layar komputer ada dua lembar foto yang agak buram, tetapi kalau dilihat oleh orang yang mengenalnya, mereka pasti tahu siapa orang dalam foto. Dua orang ini adalah Valentino dan Ellen. Hasil pemeriksaan DNA belum keluar, jadi kita cocokkan saja dulu seperti ini. Kedua staf duduk di depan komputer sembari mencocokkan bukti. Jenny duduk di sofa sambil termangu sangat lama karena memikirkan banyak hal. Hai MPA. Valentino, ini bukan salahku. Kamu melakukan kesalahan. Jadi kamu seharusnya ditangkap. Beberapa saat kemudian, Jenny mendengus. Jenny masih tidak bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Valentino. Tak lama kemudian, Hans menelpon. Melihat penelpon adalah Kak Tino, Jenny yang awalnya tidak senang. Hatinya seketika menjadi gembira. Dia menjawab telepon dan ngobrol singkat, lalu berdandan dan keluar dari rumah. Di restoran Milo, Hans duduk di kursi sembari memegang secangkir kopi dengan tangan gemetar. Suhu AC di dalam restoran sangat rendah, jadi terasa sangat sejuk saat berjalan masuk. Namun, Hans malah seperti sedang berjemur di bawah matahari. Dahinya telah banjir keringat. Bab 345, Mobil Mewah Sewaan. Hans memikirkan sesuatu sampai keringat di dahinya bercucuran. Dia terpaksa berulang kali mengambil tisu untuk menyeka keringat di dahinya. Kemarin Ellen baru saja melakukan hal itu, kemudian keluarga Ika langsung dimusnahkan dalam waktu 1 malam. Tentu saja Hans bisa menebak apa yang terjadi. Dia menebak bahwa dua kejadian ini pasti ada hubungan. Keluarga Kusuma tampak damai, tetapi sebenarnya pasti ada kekuatan mengerikan yang membantu di balik mereka. Jadi, sekarang Hans merasa gelisah dan bersyukur. Dia bersyukur karena untungnya kemarin dia tidak keluar untuk bertemu Valentino, sehingga dia bebas dari masalah. Sebaliknya dia merasa gelisah karena dia tidak tahu apakah keluarga Kusuma mengetahui identitasnya atau tidak. Jadi, pagi-pagi dia menelpon Jenny untuk mencari tahu situasi saat ini. Hans telah memutuskan kalau identitasnya terbongkar, maka hari ini dia akan memberitahukan kondisinya kepada keluarga, lalu membawa keluarga pindah dari kota Neo. Kak Tino! Jenny berjalan masuk dan langsung memanggil Hans. Semua orang di restoran memandang ke arah Hans. Hans berdiri dengan canggung, kemudian melambaikan tangannya pada Jenny. Jenny mempercepat langkah kakinya, lalu dengan senang duduk di hadapan Hans. Ketika bertemu dengan Hans, suasana hati Jenny sontak menjadi gembira. Jenny, jangan memanggilku Kak Tino lagi, panggil aku Hans saja. Ujar Hans sembari berdeham. Tapi aku duluan mengenal Kak Tino, baru akhirnya mengenal Hans. Jenny menjelaskannya. Meski merasa canggung, Hans tetap tersenyum. Sekarang Ellen menghilang, sebagai Tino palsu, Hans juga menjadi tidak yakin. Tetapi ini juga merupakan kesempatan bagi Hans.
karena hanya Ellen yang mengetahui bahwa Hans adalah Tino palsu. Sekarang Ellen menghilang, jadi tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini lagi. Hans merasa dia harus membuat Jenny benar-benar jatuh cinta padanya sebelum identitasnya terbongkar. Setelah mereka menikah, meski Tino asli muncul, juga tidak bisa memengaruhi kedudukan Hans. Pada saat itu, kalau memang ada kekuatan misterius yang membantu keluarga Kusuma, ditambah Hans merupakan menantu keluarga Kusuma, Hans yakin tidak ada orang yang berani menyakitinya. Ketika berpikir sampai sini, Hans tersenyum lebar. Jenny, semua perkataanmu benar. Aku ikut perkataanmu. Ujar Hans dengan serius. Setelah mendengarnya, Jenny semakin senang. Dia pun membandingkan Hans dengan Valentino. Semakin dibandingkan, Jenny merasa Valentino sama sekali tidak pantas dibandingkan dengan Kak Tino. Oh ya Jenny, apakah kamu tahu tentang kejadian grup Harrison Kotaneo? Tanya Hans. Seusai bertanya, Hans menatap ekspresi Jenny dengan fokus. Dia ingin mencari tahu sesuatu dari ekspresi Jenny. Tetapi Jenny berkata dengan ekspresi heran. Grup Harrison? Sepertinya itu perusahaan keluarga Ellen, kan? Ah, kamu kenal Ellen juga? Tanya Hans berpura-pura kaget. Ya, dia itu teman kuliahku. Kenapa? Kalian kenal juga? Jenny merasa heran. Tidak kenal. Keluargaku ada hubungan bisnis dengan mereka, tapi semalam grup Harrison bangkrut. Ujar Hans dengan penuh makna. Apa? Bangkrut? Jenny benar-benar kaget setelah mendengarnya karena peristiwa ini sangat mendadak. Beberapa hari yang lalu di pesta reuni, Ellen baru memamerkan bahwa perusahaan mereka menerima sebuah proyek besar. Kenapa tiba-tiba bangkrut? Ya, tidak hanya bangkrut, Ellen dan semua keluarganya juga menghilang. Kabarnya mereka menyinggung orang yang tidak boleh disinggung, jadi mereka dimusnahkan. Hans mengamati ekspresi Jenny dengan teliti, baru akhirnya dia memastikan bahwa Jenny benaran tidak mengetahui hal ini. Apakah tebakanku salah? Peristiwa ini tidak berhubungan dengan keluarga Kusuma. Pikir Hans. Atau keluarga Kusuma tidak tahu kalau ada kekuatan misterius yang membantu keluarga mereka? Menyinggung orang. Jenny bergumam. Dia tiba-tiba teringat akan satu hal. Kemarin Jenny bertanya pada Valentino. Valentino bilang bahwa Ellen ingin menjebak Jenny dan Valentino pergi menyelamatkan Jenny. Apakah kedua peristiwa ini berhubungan? Pikir Jenny. Apakah dilakukan oleh Valentino? Tetapi kalau Valentino punya kemampuan seperti itu, kenapa dia tidak menyuruh Ellen datang untuk mengklarifikasikan hal ini? Jenny menggelengkan kepalanya untuk melupakan tebakannya yang tidak realistis ini. Jenny merasa Valentino sembarang bicara. Sekarang dia sudah sangat yakin bahwa Valentino punya niat tertentu padanya. Teringat Valentino, Jenny juga teringat momen ketika Valentino meninggalkan rumah semalam. Valentino dijemput oleh mobil mewah dan dihormati oleh banyak orang. Situasinya sangat menakjubkan. Kak Tino, kalau ada seseorang yang selama ini sangat miskin dan dianggap tidak berguna, tapi tiba-tiba suatu hari dia berubah, dia dijemput oleh banyak mobil mewah, menurutmu apa alasannya? Apakah ada kemungkinan orang miskin bisa menjadi kaya dalam sekejap? Tanya Jenny sembari menatap Hans. Jenny, kamu menceritakan plot dalam drama ya? Hans minum seteguk kopi, lalu berbicara dengan nada cuek. Bukan, maksudku bagaimana kalau terjadi di kehidupan nyata? Ujar Jenny menjelaskan. Hans meletakkan cangkir kopi, lalu tertawa terbahak-bahak. Jenny, apakah kamu tidak tahu ada perusahaan sewa mobil? Di kota Neo ada banyak perusahaan sewa mobil. Kamu bisa menyewa mobil dan rombongan mobil apapun. Aku punya teman yang menjadi selebriti internet. Dia sering mengeluarkan uang untuk menyewa rombongan mobil mewah untuk pamer. Hal seperti itu sering ditemui. Ujar Hans dengan nada sinis. Setelah mendengarnya, Jenny tercengang lalu mengangguk. Perkataan Hans benar-benar membuatnya sadar. Pada zaman sekarang ini, asal mengeluarkan sedikit uang, mendatangkan rombongan mobil mewah tak sulit bagi seseorang. Lihat saja perusahaan pernikahan, mereka semua punya belasan mobil mewah yang bisa digunakan. Jadi, apakah mereka perlu membeli semua mobil untuk membentuk rombongan mobil ketika acara pernikahan? Ujar Hans. Jenny mengangguk, lalu lanjut bertanya. Bagaimana kalau semua orang sangat menghormati orang hebat itu? Semalam rasa hormat anak buah Kasman Wijaya terhadap Valentino jelas-jelas tampak sangat tulus. Orang hebat apa? Tetap seperti perkataanku tadi, asal ada uang, hal apapun memungkinkan. Sekarang kalau aku mengeluarkan sedikit uang, akan ada orang yang langsung memanggilku bos.
Waktu itu pelayan di kafe memanggilku Tuan Muda Hans, itu karena aku mengeluarkan uang, kalau tidak, siapa yang akan peduli padaku? Perkataan Hans sangat masuk akal, jadi Jenny pun menerimanya. Ternyata begitu ya? Jenny mengangguk. Sekarang Jenny semakin meremehkan Valentino. Bab 346, Mengabdi atau Musnah. Peristiwa yang terjadi semalam semakin membuktikan bahwa Valentino lah pelakunya. Ternyata semua ini telah direncanakan oleh Valentino. Valentino pasti tahu kalau Jenny akan menanyakan hal itu kepadanya, jadi dia sudah merencanakannya dari awal. Valentino sengaja berlagak kaya di hadapan Jenny dan bahkan mengatakan kalau berdasarkan statusnya, ada banyak wanita yang menginginkannya. Dari sanalah Valentino bisa dengan tenang mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mungkin tertarik pada Jenny. Ternyata semua ini hanyalah lagak Valentino dan itu memang cocok dengan sifatnya. Semalam Jenny sempat kaget, tetapi setelah dipikirkan sekarang, Jenny merasa dia terlalu polos. Oh ya, Jenny, apa yang dilakukan oleh kakak iparmu belakangan ini? Tanya Hans dengan suara pelan. Dia masih seperti biasa, tidak ada kerjaan seharian. Jawab Jenny dengan kesal sembari mengernyit. Karena hal itu termasuk urusan keluarga, jadi Jenny tidak ingin menceritakannya terlalu banyak. Hah? Kalau Valentino memang tidak berguna, kenapa bos kafe Hesti begitu hormat padanya dan memanggilnya Tuan Muda? Tanya Hans. Bukankah tadi kamu bilang kalau uang bisa melakukan segala hal? Mungkin saja dia ingin pamer di hadapan kita, jadi dia duluan menyogok kepala toko. Ujar Jenny sembari mencebikkan bibirnya. Hans tercengang sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Penjelasan Jenny sangat memuaskan hatinya. Jenny, aku ingin memberitahumu sesuatu. Setelah berbincang sejenak, Hans tiba-tiba mendongak. Ada apa? Tanya Jenny sembari menatap Hans. Aku sangat menyukaimu. Aku menyukai senyumanmu, sikap terbukamu, kebaikan hatimu, jadi aku ingin kamu menjadi pacarku. Tatapan Hans tampak penuh kasih sayang dan suaranya sangat lembut. Jenny tercengang, wajahnya sontak memerah dan segera menunduk malu. Kak Tino, bisa beri aku waktu untuk mempertimbangkannya dulu tidak? Setelah beberapa saat, Jenny mendongak dan menjawab. Oke. Hans menjawab dengan sopan, tetapi tatapannya tampak sinis. Hans pernah mempermainkan banyak wanita bodoh seperti Jenny. Hari ini Valentino sangat senggang. Dia berada di perumahan di Jing Oriental sendirian seolah-olah tidak ingin berhubungan dengan dunia luar. Seperti sedang menjauhkan diri dari hiruk-pikuk dunia. Selama berada di rumah keluarga Kusuma, Valentino tak hanya perlu memasak dan mengepel lantai. Dia juga harus mengerjakan banyak hal-hal kecil. Hari ini dia tidak perlu mengerjakan semua pekerjaan itu lagi. Bahkan soal bersih-bersih rumah, juga dikerjakan oleh Yasmin dari perusahaan kebersihan. Karena punya banyak waktu, Valentino duduk tenang di rumah sembari menyusun strategi terhadap seluruh kota Neo. Saat ini, Danu telah menyerahkan semua pekerjaan di pusat kebugaran kepada orang lain agar dia bisa fokus menyelesaikan masalah yang diperintahkan Valentino. Valentino seperti komandan perang yang mengendalikan seluruh kota Neo dari jauh. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa orang hebat yang menggemparkan seluruh kota Neo memusnahkan grup Kingston dan memecah belahkan grup Harrison. Sekarang sedang memberi arahan untuk menaklukkan seluruh kota Neo dari sebuah villa di perumahan di Jing Oriental. Yasmin memakai pakaian putih khusus petugas kebersihan dan sedang memegang sebuah kain lap. Wajahnya sudah keringatan. Ketika sedang bersih-bersih rumah, dia diam-diam melirik Valentino. Valentino tinggi dan gagah sedang berdiri di jendela kaca sedinding. Pemandangan seperti ini sungguh menggugah hati Yasmin. Yasmin merasa Valentino memberikan kesan dominan layaknya pemimpin yang sedang memberikan arahan di puncak. Semakin dilihat, Yasmin semakin terpukau. Seperti inilah rasa suka yang tak dapat dihindari oleh semua gadis muda, termasuk Yasmin. Ponsel yang ada di meja pun berdering. Valentino bergegas berjalan menuju meja bundar dan tiba-tiba bertatapan dengan Yasmin. Valentino menatap Yasmin dengan heran. Tuan Valentino, aku sudah selesai membersihkan lantai atas. Aku akan turun untuk membersihkan lantai bawah. Yasmin tampak panik. Dia sontak mengambil kain lap dan segera turun. Valentino menggeleng dan tidak berpikir terlalu banyak, melainkan langsung mengambil ponsel dan menjawab panggilannya. Halo, Valentino, aku Cindy. Begitu tersambung, terdengar suara gadis yang sangat bersemangat. Saat ini tampang Cindy terlintas dalam benak Valentino, tubuhnya tinggi dan langsing, kulitnya putih serta memiliki rambut kuning yang panjang dan bergelombang. Sedangkan sifatnya dapat dilihat dari cara bicaranya,
dia termasuk orang yang ceria. Ada apa? Kesan Valentino terhadap Cindy lumayan bagus karena Cindy pernah membantunya. Aku mencarimu untuk membahas sedikit masalah. Apa kamu ada waktu? Ujar Cindy tanpa basa-basi. Valentino berpikir sejenak. Tadi dia baru menyuruh Danu untuk melakukan satu hal. Sekarang dia masih sedang menunggu balasan Danu. Kalau Danu tidak bisa menyelesaikannya, Valentino perlu melakukannya sendiri. Jadi, Valentino tidak punya waktu untuk saat ini. Valentino pun menjawab. Hari ini tidak bisa, aku ada urusan. Tidak masalah. Besok aku baru membutuhkan bantuanmu. Apakah besok kamu ada waktu? Tanya Cindy dengan segera. Besok kita lihat saja nanti, seharusnya ada waktu. Jawab Valentino sembari mengangguk. Setelah meninggalkan keluarga Kusuma, Valentino memang tidak perlu menghabiskan waktunya untuk hal-hal kecil lagi. Baik. Begini saja, besok kamu harus membantuku. Cindy berbicara dengan cepat, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban Valentino. Valentino menggelengkan, sifat Cindy benar-benar membuat orang pusing. Valentino belum menanyakan apa yang perlu dibantu, tetapi Cindy sudah membantunya membuat keputusan. Akan tetapi, Valentino merasa Cindy termasuk gadis yang baik, jadi kalau sanggup, dia tak keberatan untuk membantunya. Terlebih lagi, akan lebih bagus kalau bisa menjalin hubungan dengan keluarga cendana melalui Cindy. Sekarang situasi kota Neo sudah mulai menjadi jelas. Kekuasaan di dunia mafia milik Black Tiger Security telah ditaklukkan oleh Valentino. Grup laki juga tunduk pada Valentino. Valentino sudah mengendalikan grup laki dan Black Tiger Security, serta mengambil alih grup Kingston dan perusahaan misterius yang merupakan aset keluarga Ika, ditambah dengan rencana meteor yang terus merambat di kota Neo. Valentino yang sekarang sudah berbeda dengan Valentino yang dulu. Dia sanggup membawa pengaruh pada kota Neo dengan hanya mengucapkan satu kata. Selain itu, semua kekuasaan ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Wijaya di kota Kamer, semuanya ini didapatkan oleh Valentino sendiri. Valentino akan menjalin hubungan dengan kekuasaan-kekuasaan besar yang tersisa satu persatu. Mereka hanya bisa memilih untuk tunduk pada Valentino atau menjadi seperti grup Kingston. Dalam proses ini, Valentino tidak akan berbelas kasihan lagi. Semua kekuasaan hanya ada dua pilihan, mengabdi atau musnah. Bab 347, Aku Mencintainya. Valentino merasa bahwa mereka para orang besar itu bisa sampai pada titik hari ini. Jelas bukan orang bodoh, jadi mereka pasti tahu harus bagaimana memilih. Sedangkan kekuatan kecil lainnya, tidak lain adalah parasit yang bersandar pada kekuatan besar, ada mereka atau tidak juga sama saja. Di kota Neo ini, Valentino bertekad untuk menjadi penguasa dengan tangannya sendiri. Hanya ada satu orang di kota Neo yang dapat melakukan hal ini. Orang itu adalah Valentino Wijaya. Malam hari, di rumah Angel. Angel dan adiknya ada di sini, ditambah Mary dan suaminya. Mereka sekeluarga duduk bersama untuk makan. Hanya tempat duduk Valentino yang kosong. Tetapi, seperti biasa Angel masih tetap membawa 5 pasang peralatan makan. Di tengah jalan, dia berhenti di tempat dan kembali ke dapur sambil menghela napas. Dia meletakkan kembali peralatan makan yang lebih itu. Di dapur yang tenang, Angel menatap kosong peralatan makan itu dengan linglung. Valentino telah menggunakan peralatan makan ini selama 3 tahun. Pada awalnya, Mary sangat jemu kepada Valentino. Bahkan peralatan makan Valentino dikeluarkan secara terpisah agar tidak tercampur dengan milik anggota keluarga lainnya. Valentino tidak pernah mengatakan apapun. Semuanya dia tahan di dalam hati secara diam-diam. Dan dengan kekuatan yang ditunjukkan Valentino tadi malam, dia sama sekali tidak perlu berbuat seperti ini. Lagi-lagi air mata Angel mengalir di dapur yang sunyi itu. Seharian ini, dia banyak melamun saat bekerja. Dia terpaksa naik taksi sendirian saat berangkat kerja pagi ini. Karena terus melamun, dia sampai-sampai melewati titik pemberhentian. Sedangkan Kiara dan yang lainnya, tentu saja mereka akan mengejeknya lagi. Mereka mengejek Angel karena terlambat bekerja dan karena Valentino tidak mengantarnya. Di masa lalu, Angel akan membalas mereka karena dia tahu bahwa Valentino akan datang, dan dia memiliki keyakinan di dalam hatinya. Tapi hari ini, Angel menanggung semua ejekan dengan berdiam diri, dan bahkan tanpa satu patah pun bantahan. Ketika Valentino pergi, hati Angel menjadi kosong setengah dalam sekejap, dan kepercayaan yang dia miliki tiba-tiba hilang. Angel menghela napas pelan, berjalan perlahan ke ambang jendela, dan menatap langit malam di luar. Di kejauhan, lampu menyala terang, dan jendela setiap rumah mencerminkan wajah tawa ceria. Sedangkan Valentino yang tinggal bersama keluarga Kusuma selama 3 tahun, tidak pernah menyebut kata keluarga sekalipun.
Sekarang dia meninggalkan keluarga Kusuma, kemana dia bisa pergi? Bahkan jika ada tempat untuk pergi, dia akan hidup sebatang kara. Valentino! Gumam Angel, suaranya sangat kecil dan bergetar karena cemas. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam 3 tahun, dia telah jatuh cinta pada Valentino. Awalnya, dia berpikir bahwa dia hanya terbiasa dengan Valentino, dan dia tidak pernah terpikir untuk menyukainya sama sekali. Sampai hari ini, dia baru mengerti bahwa dia menyukai Valentino dan tidak ingin meninggalkannya. Dia tidak tahu, aku mencintainya. Angel menghela napas pelan. Angel, ayo makan. Kenapa kamu mengambil mangkuk begitu lama? Desak Mary dari ruang tamu. Aku datang. Angel dengan cepat menyeka sudut matanya, lalu mengambil peralatan makan dan berjalan ke ruang tamu. Kak, cepat sedikit. Kita semua sudah sangat lapar. Jenny mendesak lagi, lalu mengambil sepasang sumpit dan mengulurkan sepotong daging babi goreng dengan kecambah bawang putih. Puih! Begitu makanan dimasukkan ke dalam mulutnya, ekspresi Jenny langsung berubah. Setelah itu dia memuntahkannya di atas meja. Jenny, apa yang kamu lakukan? Mary memandang Jenny dengan tidak senang. Bu, apa ini? Apa ibu membunuh orang dengan garam? Ini asin sekali. Keluh Jenny. Biar ayah coba. David juga mengulurkan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Astaga! Wajah David berubah, tetapi setelah melihat wajah Mary, dia masih berusaha menelannya. Tapi setelah itu, dia mengambil cangkir air di sebelahnya dan menelan 2 teguk besar. Benar-benar asin! Mary bergumam curiga, lalu mencobanya. Wih! Ini benar-benar asin, sampai-sampai membuat urat di sekujur tubuh menjadi tegang. Wajah Mary terlihat canggung, dan dia terdiam. Bu, ada apa denganmu hari ini? Kenapa masakan ibu begitu tidak enak? Jenny berkerut. Bagaimana aku tahu, sebelumnya Valentino yang memasak. Mary terbatuk dengan ekspresi malu di wajahnya. Saat mengungkit nama Valentino, semuanya langsung terdiam. Betul, sebelumnya Valentino yang memasak. Meskipun Jenny pemilih dan terus mengeluh bahwa masakan Valentino tidak enak, namun setelah Valentino selesai memasak, dia bisa makan 2 mangkuk nasi. Tetapi makanan yang malam ini Mary buat, Jenny bahkan tidak bisa menelannya. Saat ini, mereka akhirnya mengerti, setelah Valentino pergi, mereka bahkan tidak terbiasa dengan masakan yang ada. Perasaan tidak terbiasa hari ini yang digabungkan bersama, pecah sepenuhnya. Semuanya berpikir dalam hati, akan seperti apa kondisi rumah sekarang jika Valentino masih ada. Hei, Jenny, ibu mengusir menantu yang berharga demi kamu. Jika kamu tidak mencari yang lebih baik, kamu berdosa pada ibu. Mary menghela napas panjang. Bu, suatu hari nanti aku akan membawakanmu seorang pria. Pria itu pasti akan memuaskanmu. Jenny menjawab tanpa ragu. Apakah dia kaya? Mary bertanya dengan keras, lalu terbatuk lagi dan bertanya dengan cara yang berbeda. Bagaimana situasi keluarganya? Tanya saja pada kakak, dia memberiku hadiah sebesar 10 miliar di internet. Jenny berkata dengan bangga. Apa? Hadiah sebesar 10 miliar rupiah? Hadiah sebesar ini bisa diberikan melalui internet. Mary berseru, melihat ke arah Angel dan bertanya. Benarkah itu, Angel? Ya, betul. Angel menundukkan kepalanya untuk mengambil nasi dan mengangguk. Lalu, apakah mungkin bisa begitu kerennya seperti Valentino yang memanggil tim iringan mobil mewahnya? Tanya Mary dengan penuh harapan. Dalam hatinya berpikir bahwa jika aku bisa naik iringan mobil mewah itu sekali, reputasiku akan menjadi cemerlang. Hei, Bu, apa ibu masih menginginkan iringan mobil mewah Valentino? Jenny mencibir ketika mendengar Mary mengatakan hal itu. Tentu saja aku menginginkannya. Kamu tidak tahu, aku pergi bermain kartu hari ini, dan semua orang di kawasan mengerumuniku. Mereka bertanya padaku tentang apa yang terjadi tadi malam. Beritahu padaku, jika Valentino kembali dengan iringan mobil mewah pada waktu itu, bagaimana reputasiku? Batin Mary sangat berharap. Sepertinya kalian masih belum tahu, ya? Iringan mobil itu sama sekali bukan milik Valentino. Jenny perlahan meletakkan sumpitnya dan berkata dengan percaya diri. Wush! Nada bicara Jenny menurun,
Semuanya tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap Jenny. Jenny, apa maksudmu? Mary bertanya. Iringan mobil itu disewa oleh Valentino, tahu tidak? Itu sama sekali bukan milik Valentino. Di kota Neo, asal kamu memberikan sejumlah uang kepada perusahaan sewa mobil, jangankan puluhan mobil, bahkan ratusan mobil bisa disewakan. Jenny berkata dengan merendahkan. Semuanya terdiam sejenak. Ini yang dikatakan Jenny masuk akal. Untuk menemukan iringan mobil mewah seperti itu, juga butuh mengeluarkan banyak uang, kan? Mary berkata dengan lemah. Bab 348, kakak adik bersih tegang. Cih, bukankah ini hanya sekadar pergi keluar untuk jalan-jalan? Memangnya butuh berapa banyak uang? 10 menit saja tidak ada. Tanya Jenny lagi dengan cemberut. Mary akhirnya mengerti semuanya. Ternyata seperti itu, ya. Dia mengerti segalanya. Ya, kenapa Valentino tiba-tiba berubah menjadi seperti ini? Aku juga tidak melihat dia melakukan apa-apa. Kenapa dia mendadak memiliki uang yang seolah tidak ada habisnya? Kupikir dia benar-benar anak dari keluarga kaya yang diam-diam menyembunyikan identitasnya seperti karakter-karakter di TV itu. Sahut Mary. Dia juga ikut mencibir setelah memahami semuanya. David terdiam sesaat dan bertanya. Kalau begitu, kenapa dia melakukan hal ini? Tentu saja untuk menyombongkan diri. Dia pasti ingin menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai bukti bahwa para gadis menyukainya sehingga dia tidak mungkin memiliki pikiran seperti itu terhadapku. Padahal, dia sebenarnya semakin membuktikan bahwa dia merasa bersalah kalau terus berbuat seperti ini. Lalu, apalagi yang dia katakan kepadaku? Dia bilang Ellen yang melakukan itu kepadaku. Dia bilang mana mungkin dia punya waktu untuk melakukan semua hal itu di saat grup Ika sudah bangkrut. Semakin Jenny bicara, semakin marah pula hatinya. Valentino benar-benar membuat dirinya terlihat bodoh, tapi untung saja ada Kak Tino yang menasihatinya. Mary dan Jenny saling menimpali ejekan masing-masing terhadap Valentino. Mereka awalnya berpikir akan merasa sedikit tidak terbiasa setelah Valentino pergi, tapi sekarang mereka merasa beruntung sekali sudah mengusir pecundang itu keluar. Angel tiba-tiba menghentakkan sumpitnya di atas meja dengan keras. Cukup! Mary dan Jenny sontak berhenti mengobrol dan menatap Angel dengan bingung. Angel balas menatap mereka dengan wajah yang terlihat marah, mata yang sedikit memerah, dan perasaan tidak mau kalah terlihat dari sudut bibirnya. Angel, kamu? Tanya Mary dengan hati-hati. Dia sudah pergi, jadi apa lagi yang kalian inginkan darinya? Memangnya dia kurang membayar demi keluarga kita? Tanya Angel dengan dingin sambil menggigit bibirnya. Kak, ini semua salahmu. Kalau Valentino salah, ya dia salah. Kamu tidak perlu membelanya. Saranku, besok kamu panggil dia dan segera urus surat cerai dengannya. Aku akan meminta Kak Tino untuk membantu mencarikan pria yang lebih baik bagimu. Sahut Jenny sambil mengernyit. Mary ikut mengangguk. Benar, Angel. Kalau Valentino salah, ya salah saja. Kesalahannya ini selamanya tidak bisa dimaafkan. Meskipun kali ini dia benar-benar salah, bukan berarti semua yang telah dia lakukan bisa kita anggap tidak ada. Semua orang berbuat kesalahan. Kita boleh saja tidak memaafkannya dan tidak memberikannya kesempatan untuk bertobat, tapi mana boleh kita melupakan semua kebaikannya yang telah kita terima? Angel tiba-tiba menoleh ke arah Mary dan berkata, Ibu bilang Valentino tidak bisa mencari nafkah dan dia tidak memiliki pencapaian apapun. Bukankah ibu juga yang waktu itu melarangnya untuk bekerja? Ibu sendiri yang menyuruhnya untuk menjadi bapak rumah tangga agar ibu bisa keluar dan bermain mahjong sesuka ibu, kan? Lidah Mary sontak terasa keluh. Kemudian, Angel menatap David dan berkata, Ayah, apa ayah lupa bagaimana Valentino menabung untuk waktu yang lama demi membelikan ayah satu set peralatan minum teh karena tahu ayah suka minum teh? Dia bahkan tidak membeli satu helai pakaian baru pun untuk dirinya sendiri. Itu. Ekspresi David terlihat malu hati. Lalu, kamu? Angel akhirnya menoleh menatap Jenny. Aku kenapa? Tanya Jenny sambil mengernyit. Angel bangkit berdiri, lalu memukul meja dan memarahi semua orang. Valentino lah yang langsung menjemputmu ketika kamu pulang ke tanah air dan dia jugalah yang menjadi supirmu untuk mengantarkanmu reuni dengan teman-temanmu di bar. Dia bahkan menjadi pengawalmu saat kamu menghadiri reuni itu. Dia sudah bersabar menghadapimu selama 3 tahun ini. Tidakkah kalian merasa bahwa semua yang telah dia lakukan itu sudah cukup?
Kata-katanya meluncur dengan tajam seperti kilat yang menyambar tanah. Ketiga orang itu secara serempak menundukkan kepala mereka dalam diam. Angel menatap keluarganya dan berkata, "Meskipun Valentino memang salah, kita tetap tidak boleh melupakan semua yang telah dia lakukan." Setelah itu, dia membalikan tubuhnya dan berjalan ke arah kamarnya. "Aku sudah kenyang, aku akan istirahat dulu." Jenny menundukkan kepalanya untuk sesaat, lalu mengangkatnya lagi dan berkata sambil menggertakkan giginya, "Kak, Valentino memang membayar banyak, tapi aku juga tidak akan memaafkannya. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah dia lakukan kepadaku. Kalau kamu begitu menyayanginya, silakan panggil dia kembali ke rumah ini. Tapi aku, Jenny, akan angkat kaki dari rumah ini sekarang juga dan tidak akan pernah kembali lagi ke sini." Setelah itu, Jenny pun mengambil tasnya yang ada di atas sofa dan hendak keluar dari rumah. Mary bergegas ke depan untuk menghentikan Jenny. "Jenny, kamu mau apa, Jenny? Karena Valentino sudah membayar banyak demi keluarga ini, dan aku hanya tahu menikmati hidup, jadi aku pergi saja," sahut Jenny sambil menyidikkan bahunya. Angel membalikan tubuhnya dengan perlahan dan menatap adiknya. "Jenny, kamu tahu maksudku bukan seperti itu. Aku tidak ingin tahu apa maksudmu. Pokoknya selama kamu menyayangi Valentino, maka aku akan pergi. Rumah ini untuk kalian saja," sahut Jenny keras kepala. Untuk pertama kalinya, perselisihan emosional muncul di antara kedua kakak beradik ini. "Omong kosong! Kamu mau kemana malam-malam seperti ini?" bentak David sambil memukul meja. "Aku mau menemui Kak Tino," jawab Jenny. Dia menghempaskan tangan Mary dari lengannya dan kembali berjalan ke arah pintu. "Jenny!" panggil Angel. Akan tetapi, Jenny benar-benar mengabaikannya. Dia langsung membuka pintu tanpa repot-repot mengganti sepatunya. "Ah!" seru Jenny begitu membuka pintu. Dia secara refleks mengambil beberapa langkah mundur. David, Mary, dan juga Angel bergegas ke arah pintu. Ternyata ada dua orang petugas 112 yang mengenakan seragam dan topi lebar yang sedari tadi berdiri di luar. Salah satu dari mereka memegang map di tangan kiri, sementara tangan kanannya terus mengetuk pintu. Sebelum dia sempat mengetuk lagi, Jenny tiba-tiba sudah membuka pintu, sehingga mereka berdua sangat kaget. "Siapa kalian?" tanya Angel. "Halo, kami berasal dari area yurisdiksi sini. Ini adalah tanda pengenalku," kata salah seorang dari mereka. Lalu dia mengeluarkan tanda pengenalnya dan menunjukkannya ke hadapan mereka berempat. "Oh, halo, halo. Ada apa?" Jantung Mary sedikit berdegup lebih kencang. Walaupun dia tidak melakukan kejahatan apapun, tetap saja orang biasa akan secara refleks menjadi gugup saat didatangi oleh orang-orang seperti ini. "Begini, ada sesuatu yang perlu kami tanyakan kepada Jenny," jawab pekerja itu. Mary menelan air ludahnya. "Oh, begitu. Ada apa? Ya?" Selain Jenny yang sudah bisa menebak alasannya, mereka bertiga sama sekali tidak tahu apa-apa. "Ibu, suruh mereka masuk dan bicara di dalam saja," kata Angel. Kesadaran Mary pun kembali dan dia buru-buru menyuruh kedua orang itu untuk masuk ke dalam rumah. Kedua pekerja itu juga tidak menolak. Bagaimanapun juga, masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam waktu 1-2 menit. Mereka berenam segera masuk ke dalam. Dua orang pekerja yang satunya gemuk dan satunya kurus itu duduk di atas sofa, sementara Mary sekeluarga duduk di sekeliling mereka dengan sedikit gelisah. Bab 349. Sangat kesal. "Perkenalkan, namaku Andi. Ini adalah asistenku, Rio," kata pria yang sedikit lebih gemuk. Setelah itu, pekerja yang bernama Rio itu mengeluarkan dokumen berisi informasi dari dalam tasnya tanpa basa-basi. Sambil membaca informasi itu, dia berkata, "Nona Jenny, kemarin kamu terlihat di kamar nomor 302 Motel La Villa sekitar pukul 10 malam. Kamu diduga sedang tidak sadarkan diri dan pelaku berniat melakukan kejahatan terhadapmu. Apa kamu tahu tentang hal ini?" "Ya, aku tahu. Tapi aku tidak pernah menelpon 112. Jawab Jenny sambil mengangguk. Ada sedikit rasa curiga dalam hatinya. "Kami menerima laporan dari Motel La Villa yang mengatakan bahwa kamar dirusak dengan parah dan total kerugiannya diperkirakan sekitar puluhan juta. Tapi Nona Jenny tidak perlu khawatir. Kerugian ini akan dibebankan kepada si pelaku dan sama sekali tidak ada hubungannya denganmu," kata Ihsan menjelaskan. "Oh, baik," angguk Jenny.
Baiklah. Setelah kami melakukan penyelidikan, karyawan yang menjadi kunci penting di lokasi kejadian sudah diidentifikasi. Jadi, tujuan kedatangan kami hari ini adalah untuk meminta konfirmasi darimu sekaligus seandainya ada petunjuk apapun yang bisa kamu berikan. Jenny sekeluarga sontak merasa bersemangat begitu mendengar kata-kata Ihsan. Pihak atas sudah tahu tentang masalah yang menimpa Jenny. Selain itu, tersangkanya juga sudah diselidiki. Kalau begitu, bukankah kebenaran dari kejadian ini sebentar lagi akan terungkap? Siapa orangnya? Tanya Jenny, Angel dan Mary secara serempak. Ihsan tidak langsung menjawab, melainkan mengeluarkan selembar kertas A4 dari amplop dokumennya dan menunjukkannya ke hadapan semua orang. Apa kalian mengenali orang ini? Mereka semua mencodongkan tubuhnya ke depan. Ternyata ada selembar foto yang tercetak di atas kertas A4 itu. Walaupun terlihat agak buram, mereka tetap bisa mengenali sosok orang dalam foto itu secara langsung. Orang itu adalah Valentino. Hati Angel langsung terasa suram dan keputusasaan yang mendalam memenuhi batinnya. Ternyata memang Valentino pelakunya. Sekarang, mana mungkin dia bisa tetap membela Valentino di saat petugas 112 sudah mengeluarkan buktinya. Valentino, kamu tidak seharusnya melakukan apapun terhadap Jenny. Aku masih bisa memaafkanmu kalau kamu melakukannya terhadap wanita lain. Angel bersandar lemas ke sofa. Hatinya terasa sangat sakit. Di satu sisi adalah suaminya, sedangkan di sisi lain adalah adik kandungnya. Betapa tidak nyamannya bagi Angel untuk terjebak di tengah-tengah. Hai MPA, ternyata memang dia. Dengus Mary dengan dingin, ekspresinya sangat tidak enak dilihat. Jenny menggertakkan giginya dengan semakin kuat. Padahal kemarin malam Valentino berujar dengan begitu percaya dirinya. Tapi apalagi yang bisa dia katakan sekarang? Jenny merasa sangat jijik begitu mengingat betapa seriusnya Valentino saat mengatakan bahwa dia bukanlah tipe pria yang seperti itu. Rasa bencinya terhadap Valentino semakin bertambah saat mengingat bagaimana kakaknya, Jenny barusan memarahinya dan kedua orang tua mereka demi membela Valentino. Ya, aku mengenalnya. Namanya adalah Valentino Wijaya. Kumohon, tolong segera tangkap orang itu. Aku tahu dia ada di mana. Dia pasti berada di villa perumahan di Jing Oriental. Jawab Jenny sambil menggertakkan giginya. Hatinya terasa puas sekali dan dia melirik Angel dengan sorot seolah sedang membalas dendam. Akan tetapi, Ihsan sedikit mengernyit begitu mendengar perkataan Jenny. Untuk apa kami menangkapnya? Dia memang melukai orang, tapi dia berani melakukan hal yang benar. Kontribusinya menebus kesalahan yang dia lakukan, jadi dia tidak akan dihukum. Suasana hati Jenny yang semula tengah terasa baik tiba-tiba membeku begitu mendengarnya. Apa? Menyelamatkan orang? Menyelamatkan siapa? Apa hubungannya antara dia yang menyelamatkan orang dengan masalahku ini? Tanya Jenny bingung. Angel juga menoleh menatap kedua petugas itu. Apa Nona Jenny tidak tahu? Dialah yang menyelamatkanmu. Lagi pula, orang ini pasti adalah anggota keluargamu, bukan? Tidak akan ada orang yang mau mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan orang lain yang tidak mereka kenal. Jawab Ihsan dengan sedikit emosional. Suasana di ruang tamu mendadak menjadi hening. Jenny tertegun, Angel termangu, Mary tercenung, sementara David membelalakan matanya. Valentino adalah orang yang menyelamatkan Jenny? Dia bukanlah pelakunya. Ihsan juga mengatakan bahwa Valentino bersedia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Jenny. Rasanya seperti ada ombak sungai yang menjungkir balikan perasaan mereka berempat. Otak mereka terasa kacau dan mereka sama sekali tidak bisa tenang. Jenny terdiam untuk waktu yang lama sebelum akhirnya bertanya dengan bibir yang gemetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata Nona Jenny benar-benar tidak tahu ya? Kupikir dia akan memberitahumu apa yang terjadi. Begini, pelaku yang membuatmu tidak sadar adalah orang lain. Setelah itu, Valentino yang kamu sebut itu menghajar semuanya demi menyelamatkanmu. Kalau dia terlambat satu langkah saja, maka situasi mungkin tidak akan bisa diputar balikan lagi. Dia datang tepat pada waktunya. Jawab Ihsan menjelaskan. Kepala Jenny terasa berdengung dan rasanya dia tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Angel menatap Ihsan dengan sepasang mata yang membelalak lebar tidak percaya. Apa yang dia katakan itu adalah benar-benar kenyataannya. Bukankah kalau begitu, berarti Valentino dituduh? Ihsan kembali menjadi emosional dan menjelaskan lagi. Akan tetapi, ada banyak orang yang telah disiapkan oleh si pelaku. Valentino benar-benar berusaha semampunya untuk menyelamatkanmu. Pada akhirnya, pelaku menusuknya sebanyak 2 kali.
Satu tusukan di bagian perut dan satu lagi di bagian rusuk. Meskipun begitu, tekadnya sangat kuat dan dia tetap menghajar mereka semua demi melindungimu. Barulah setelah itu dia duduk di atas kasur. Apa? Dia bahkan sampai terluka. Gumam Jenny. Jenny tiba-tiba teringat bagaimana napas Valentino tersentak dan wajahnya seketika menjadi agak pucat saat Jenny 2 kali mendorong pria itu untuk menjauh. Saat itu, Mary bahkan masih menertawakan Valentino dengan mengatakan bahwa pria itu adalah pecundang yang sangat lemah. Ternyata itu karena Valentino terluka. Jenny kembali mengangkat kepalanya. Kalau begitu, jejak sepatu di atas spray itu. Jejak sepatu itu tercipta saat Valentino bergegas naik ke atas kasur dan menendang si pelaku yang hendak menyerangmu. Jawab Ihsan. Jenny membuka mulutnya, tapi tidak satu patah kata pun yang terucap. Dia mengerti. Dia akhirnya mengerti semuanya. Jejak sepatu itu memang milik Valentino, tapi pria itu bergegas melompat ke atas kasur demi menyelamatkannya. Gelang itu putus saat Valentino berkelahi demi melindunginya. Pria itu bahkan sampai tertusuk 2 kali. Mary terdiam untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba bertanya. Kenapa kalian bisa tahu dengan begitu jelas? Bahkan kalian sampai membela Valentino seperti ini. Jangan bilang dia sendiri yang meminta kalian untuk melakukan semua ini. Ihsan melirik Mary dengan sorot datar begitu mendengar pertanyaannya dan berkata, Nyonya, aku ini hanya merasa sedikit emosional. Tidak banyak dari masyarakat sekarang yang rela bertindak seberani itu kalau bukan untuk keluarganya sendiri. Sedangkan untuk kenapa kami bisa tahu dengan jelas, alasannya ada di dalam sini. Sambung Ihsan sambil mengeluarkan sebuah kartu memori kecil. Bab 350. Aku ingin melihatnya. Ini? Jenny bingung saat melihat kartu memori ini. Ini adalah gambaran tersangka yang direkam oleh kamera pengawas pada tempat kejadian itu. Aku berpikir Nona Jenny berhak untuk mengetahui hal ini, jadi aku membuat salinannya dan membawanya untukmu. Jelas Ihsan. Rekaman tempat kejadian. Jenny tercengang, kemudian dia buru-buru mengambilnya. Ekspresinya terlihat tidak sabar. Karena semua jawaban ada di dalam kartu memori kecil ini. Selain itu, apakah Nona Jenny mengenal orang ini? Ihsan mengeluarkan selembar kertas A4 lagi. Di atasnya juga terdapat foto hasil editan komputer. Ellen? Jenny langsung mengenali bahwa orang yang ada di foto itu adalah Ellen. Ya, meskipun kami belum bisa memeriksa informasi tentang Valentino, darah yang tertinggal di tempat kejadian sudah bisa dipastikan milik Ellen. Dia adalah pelaku utama yang bertindak buruk pada Nona Jenny. Kata Ihsan dengan tenang. Ihsan merasa bingung dalam hatinya. Biasanya dengan efisiensi mereka cukup mudah untuk memeriksa Valentino. Namun, mereka menyadari bahwa informasi Valentino benar-benar sangat susah untuk ditemukan. Tidak peduli Jenny, Angel, David maupun Mary, semuanya pun tertegun. Valentino tidaklah berbohong. Hal ini memang dilakukan oleh Ellen. Apa yang dikatakan Valentino memang benar, namun mereka malah tidak memberikannya kesempatan untuk menjelaskan semua ini. Mereka telah salah menuduh Valentino. Hari ini, saat kami ke rumah tersangka untuk melakukan penangkapan, kami menemukan bahwa sudah tidak ada jejak seluruh keluarganya. Apakah Nona Jenny tahu kenapa ini bisa terjadi? Ihsan memicingkan matanya. Jika Ellen menghilang, maka tersangka terbesar pastilah Jenny, karena mereka juga tidak bisa menyisihkan kemungkinan Jenny membalas dendam. Jenny tercengang, lalu menjawab dengan jujur. Aku tidak tahu. Nona Jenny, apakah Anda sungguh tidak tahu? Apa yang Anda lakukan setelah meninggalkan motel kemarin? Tanya Ihsan dengan nada serius. Tatapannya penuh dengan sorot menyelidik. Aku benar-benar tidak tahu, kemarin setelah meninggalkan motel, aku pergi membeli baju di mall, setelah itu langsung pulang ke rumah. Hari ini, aku makan di restoran Milo, kemudian pergi ke berbelanja di Mall Galaxy, aku juga ada pergi ke pusat permainan dan hiburan. Jenny dengan jujur melaporkan rencana perjalanannya dari kemarin sampai sekarang. Ihsan pun terdiam sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Baik kalau begitu, kami sudah memahami kondisinya. Hari ini kami tidak mengganggu Nona Jenny lagi. Mohon ponsel Nona Jenny tetap aktif setiap saat, mungkin kami akan mencari Anda untuk mengonfirmasi beberapa hal. Ihsan dan orang satunya berkata sambil berdiri, sekeluarga Mary tentu saja mengangguk terus. Setelah 2 polisi itu pergi, mereka berempat pun berkumpul lagi di ruang tamu. Akan tetapi, tidak ada yang berbicara, suasana penuh dengan keheningan. Namun, tatapan mereka berempat terpaku ke kartu memori kecil yang tergeletak di atas meja itu. Ibu, Ayah, Jenny,
Kalian sudah salah menuduh Valentino. Mata Angel memerah. Angel tidak pernah begitu ingin bertemu dengan Valentino seperti saat ini. Dia juga tidak pernah merasa begitu bersalah terhadap Valentino seperti sekarang ini. Kakak, aku. Jenny menundukkan kepalanya dengan ekspresi bersalah. Apa yang kamu katakan, Angel? Walau yang ingin bertindak buruk pada Jenny adalah orang lain, ini juga tidak berarti Valentino tidak memiliki niat lain terhadap Jenny, kan? Mungkin saja Valentino juga ingin melakukan sesuatu terhadap Jenny. Kata Mary sambil memutar bola matanya. Kali ini, Angel dan Jenny mengangkat kepala mereka bersamaan, lalu berteriak dengan sedikit marah. Ibu! Sudah cukup! Jenny, apa kamu mau melihatnya? Angel mengambil kartu memori itu seperti memegang sebuah harta yang berharga. Karena Angel tahu ini adalah satu-satunya bukti yang bisa membuktikan Valentino tidaklah bersalah. Aku ingin lihat. Jenny terdiam beberapa saat sebelum mengangguk. Bagi Jenny, masa lalu yang menyedihkan seperti itu terasa menyakitkan untuk diingat-ingat kembali. Bisa dikatakan, bahkan mengingat kenangan itu saja Jenny tidak mau, apalagi melihatnya. Namun, setelah Jenny mendengar ucapan Ihsan sebelumnya, dia pun ingin melihat apa yang dilakukan Valentino untuk melindunginya. Baik. Angel mengangguk dan langsung berbalik ke kamar untuk mengambil laptopnya. Mary dan yang lainnya tidak berkata-kata, hanya melihat semua ini dalam diam. Akan tetapi, saat Angel ingin memasukkan kartu memori pada komputer, dia baru menyadari bahwa laptop itu tidak memiliki slot kartu memori. Kartu memori seperti ini sudah termasuk kartu memori model lama. Ini sepertinya tidak dapat dibuka. Angel menghela napas. Tidak masalah, Kak. Aku punya pembaca kartu memori. Jenny bangkit dan kembali ke kamarnya lalu membawa pembaca kartu memori. Angel memasukkan kartu memori ke pembaca kartu itu, lalu menghubungkan pembaca kartu dengan konektor USB pada laptop. Selama proses membaca data, keempat orang itu merasa cemas dalam hati. Bagaimanapun juga, mereka harus melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka mungkin tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Ihsan. Namun, tidak ada yang bisa memalsukan video tempat kejadian ini. Kebenaran akan segera ditunjukkan di hadapan mereka. Apakah mereka telah salah menuduh Valentino juga akan segera terungkap. Setelah data kartu memori terbaca, Angel pun mengeklik untuk membuka folder. Di dalam folder hanya terdapat satu video, Angel pun langsung memutarnya. Setelah gambaran video muncul, Angel menyesuaikan posisi laptop agar mereka berempat dapat melihat dengan jelas. Lalu, dia sendiri pun kembali duduk di sofa. Video diputar. Wajah Ellen pun langsung muncul di layar. Sementara jantung Jenny pun menegang seketika, dia jelas melihat dirinya terbaring di tempat tidur di belakang Ellen. Terdengar suara dengusan sinis Ellen, di saat bersamaan, Ellen pun berjalan menuju Jenny. Melihat sampai di sini, sudah bisa mencerminkan hal ini dilakukan oleh Ellen. Jenny benar-benar tidak ingin melihat adegan di mana dirinya ditindas Ellen, jadi Jenny pun berkata dengan suara rendah. Kak, aku ingin mempercepat videonya. Baik. Angel mengangguk, lalu berjalan ke hadapan laptop dan menarik bilah kemajuan video. Bam! Sebuah suara tabrakan keras terdengar dari video, pintu kamar pun ditendang terbuka. Valentino datang, pasti Valentino yang datang. Kak, kamu tarik lagi bilah kemajuan video ke belakang. Jenny tiba-tiba menjadi gugup. Video dipercepat hingga beberapa detik sebelum Valentino mendobrak pintu. Aku dengar kakakmu lebih cantik darimu, haha. Ellen tersenyum sinis, dia pun mengulurkan tangan dan meraih tubuh Jenny. Saat ini, mata keempatnya tiba-tiba melebar. Seperti sedang menonton serial drama, mereka berharap ada yang datang menyelamatkan Jenny. Bam! Terdengar suara keras dari video itu, Valentino tidak mengecewakan mereka. Setelah suara dobrakan pintu, Valentino berteriak dengan marah. Ellen! Kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan melenyapkan seluruh keluargamu. Kamera diarahkan ke tempat tidur, jadi mereka tidak dapat melihat Valentino saat ini. Akan tetapi, suara Valentino terdengar jelas oleh mereka. Pada saat ini, air mata Jenny pun langsung menetes. 3 orang lainnya tidak berbicara, semuanya menatap layar laptop dengan mata lebar.